Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Kita berjumpa kembali di perkuliahan kemuhammadiyahan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajdid dan tajrid. Mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa Persyarikatan Muhammadiyah mulai sejak berdiri hingga sekarang ini identik dengan gerakan pembaharuan Islam. Muhammadiyah berada di garda depan dalam melakukan pemurnian ajaran-ajaran Islam yang telah mengalami percampuran dengan entitas budaya dan praktik-praktik di luar ajaran Islam itu sendiri. Adapun landasan normatif Persyarikatan Muhammadiyah adalah slogan Ar-ruju' ilal Qur'an wal hadis, atau kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Apa itu pengertian tajdid dan tajrid? Nah, pengertian tajdid adalah dari segi bahasa berasal dari kata jaddada yujaddidu tajdidan, yang berarti memperbarui atau menjadikan baru. Sedangkan orang yang melakukan pembaruan ini disebut dengan mujaddid. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini atau Islam pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbarui agamanya. Nah, di hadis ini ada kata yujaddidu dinahu. Nah, artinya orang yang akan memperbaharui agamanya. Maka orang yang memperbaharui ini disebut dengan mujaddid. Dalam kamus bahasa Indonesia, tajdid berarti pembaharuan, modernisasi atau restorasi. Istilah ini jarang dipakai oleh kalangan masyarakat. Istilah ini sering dipakai di kalangan Muhammadiyah. Namun yang dimaksudkan adalah pembaruan yang dititik beratkan pada kehidupan keagamaan, baik berbentuk pemikiran maupun gerakan. Tajdid secara harfiah juga berarti membarukan. Arti membarukan di sini bukan membuat agama baru atau membuat aturan Islam baru, tetapi lebih berarti memurnikan ajaran Islam sesuai sunnah Rasulullah SAW dan mengembangkan atau menyesuaikan pelaksanaan hukum-hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi modernisasi. Disinilah peran Muhammadiyah dalam mengembalikan syariat Islam kembali pada khitohnya, karena banyak yang telah disalah kaprahkan oleh masyarakat secara umum. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam tradisional di Indonesia masuk ke dalam peradaban masyarakat Indonesia ketika agama Hindu dan Buddha menjadi agama yang dianut bangsa kita. Sehingga banyak tradisi yang dijalankan ketika masih beragama Hindu atau Buddha terserap ke dalam kehidupan ibadah masyarakat Islam. Nah, oleh Muhammadiyah, hal seperti ini dibarukan atau ditajdid. Artinya, ketika seorang ulama ataupun penceramah dalam sebuah majelis taklim mengungkapkan suatu hukum, maka haram hukumnya melaksanakan hukum itu jika kita belum memastikan untuk melihat kembali ada atau tidaknya aturan itu di dalam Al-Quran ataupun tingkat sahihnya dalam kumpulan hadis. Ada beberapa pendapat para tokoh Muhammadiyah yang mendefinisikan tentang tajdid. Yang pertama, menurut Muhammadiyah sendiri, bahwa tajdid itu bukan sekedar pemurnian dan juga tidak memadai lagi. Yang dimaksudkan Kiai Ahmad Dahlan bukan sekedar pemurnian seperti meluruskan arah kiblat, tetapi juga memperbarui cara paham beragama dan mendirikan lembaga-lembaga sosial baru yang bersifat pembaruan
dalam rangka pengembangan. Sedangkan menurut Haidar Nasir bahwa tajdid itu adalah memperbarui alam pikiran sesuai zaman modern, melembagakan pendidikan Islam modern, merintis pelayanan-pelayanan sosial yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan spirit Islam modern. Berikutnya menurut Din Syamsuddin bahwa tajdid dimaksudkan sebagai penafsiran, pengamalan dan perwujudan ajaran Islam. Dan dalam arti pemurnian berarti pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Kemudian menurut Asmuni Abdurrahman, tajdid itu berarti pembaruan dan dari segi istilah memiliki dua arti, yakni pemurnian dan juga pengembangan. Berikutnya adalah pengertian dari tajdid. Istilah tajdid ini berasal dari bahasa Arab yang berarti pengosongan. Jadi secara bahasa itu artinya pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan atau pengambil alihan. Tajdid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Istilah ini tidak sepopuler istilah tajdid. Sekalipun yang dimaksudkan adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus. Menurut Din Syamsuddin bahwa Muhammadiyah berada di antara tajrid dan tajdid. Dalam ibadah kita tajdid hanya ikut Nabi SAW dan tidak ada pembaruan. Sedang dalam muamalah kita tajdid, yakni melakukan modernisasi dan pembaharuan. Model tajdid dan tajrid Muhammadiyah. Jadi ada beberapa hal yang menjadi karakteristik Muhammadiyah dalam konteks tajdid dan tajrid. Yang pertama yaitu konkret dan produktif, yaitu melalui amal usaha yang didirikan, hasilnya konkret, dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat Islam, bangsa Indonesia dan umat manusia di seluruh dunia. Suburnya amal soleh di lingkungan aktivis Muhammadiyah ditujukan kepada komunitas Muhammadiyah, bangsa, dan kepada seluruh umat manusia di dunia ini dalam rangka rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua, tajdid Muhammadiyah bersifat terbuka. Nah, maksud dari keterbukaan tersebut adalah Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan di sekitar kita. Dari sekian banyak amal usahanya, misalnya rumah sakitnya, ini dapat dimasuki dan dapat dimanfaatkan oleh siapapun. Sekolahnya sampai dengan kampusnya juga boleh dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun. Inilah karakteristik Muhammadiyah dalam konteks tajdid dan tajrid. Yang kedua, kemudian yang ketiga, yaitu tajdid Muhammadiyah sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menjadikan Islam itu sebagai agama yang berkemajuan, juga Islam yang berkebajikan, yang senantiasa hadir sebagai pemecah masalah atau problem solving, termasuk masalah kesehatan, pendidikan, dan masalah sosial ekonomi. Dengan demikian, model tajdid ini dibagi dalam 3 bidang. Yang pertama ada di bidang keagamaan, yaitu penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku abadi, yang karena waktu, lingkungan, situasi, dan kondisi mungkin menyebabkan dasar-dasar tersebut kurang jelas dan tertutup oleh kebiasaan dan pemikiran tambahan lain. Ini bidang yang pertama, yaitu keagamaan. Bidang yang kedua adalah pendidikan. Nah, dalam bidang ini Muhammadiyah mempelopori dan menyelenggarakan sejumlah pembaruan dan inovasi yang lebih nyata. Bagi Muhammadiyah, pendidikan memiliki arti yang penting dalam penyebaran ajaran Islam. Karena melalui bidang pendidikan, pemahaman tentang Islam dapat diwariskan dan ditanamkan
dari generasi ke generasi. Yang ketiga yaitu bidang sosial masyarakat. Nah, Muhammadiyah merintis bidang sosial kemasyarakatan dengan mendirikan rumah sakit, klinik, panti asuhan, rumah singgah, panti jompo, pusat kegiatan belajar masyarakat, posyandu lansia yang dikelola melalui amal usahanya dan bukan secara individual sebagaimana dilakukan orang pada umumnya. Nah, usaha pembaruan dalam bidang sosial kemasyarakatan ditandai dengan didirikannya Pertolongan Kesengsaraan Umum atau PKO yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu pada tahun 1923. Kemudian model gerakan keagamaan Muhammadiyah. Ya, model gerakan keagamaan yang dilakukan Muhammadiyah adalah yang pertama kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis melalui gerakan pemurnian dalam bidang akidah dan ibadah mahdhah. Dalam bidang muamalah, Muhammadiyah melakukan reinterpretasi terhadap Al-Quran dan Al-Hadis untuk menyelaraskannya dengan kemajuan dan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sedangkan yang kedua, melakukan gerakan dakwah dan tajdid yang bersifat pencerahan. Pencerahan diwujudkan dalam gerakan pembaruan pemahaman agama, reformasi sistem pendidikan, pengembangan peranata pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat berbasis penolong kesengsaraan umum. Kemudian model gerakan yang ketiga yaitu membentuk dan memberdayakan organisasi otonom Muhammadiyah sebagai salah satu aset sumber daya manusia dalam rangka bahu-membahu demi tercapainya tujuan Muhammadiyah. Kemudian juga terdapat 3 model gerakan yang mewujud menjadi modal gerakan. Model gerakan yang mewujud menjadi modal gerakan. Yang pertama adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang kedua, sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga adalah Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Makna gerakan keagamaan Muhammadiyah secara harfiah ada perbedaan antara kata gerak, gerakan maupun pergerakan. Gerak adalah perubahan sesuatu materi dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Gerakan adalah perbuatan atau keadaan bergerak. Sedangkan pergerakan adalah usaha atau kegiatan. Nah, pergerakan identik dengan kegiatan dalam ranah sosial. Muhammadiyah merupakan organisasi pergerakan. Maka kader Muhammadiyah dituntut untuk selalu bergerak dalam menyebarkan syariat Islam yang terinspirasi dari surat Ali Imran ayat 104, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Muhammadiyah bukanlah gerakan sosial keagamaan yang biasa, tetapi sebagai gerakan Islam, pergerakan organisasi terkait erat dengan perkembangan agama Islam di Nusantara. Tidak hanya bergerak, karena setiap dakwah yang disampaikan dan disebarkan harus berdasarkan bingkai petunjuk ajaran agama Islam. Islam tidak terbangun sebagai asas formal atau teks, tetapi menjiwai, melandasi, mendasari, mengkerangkai, memengaruhi, menggerakkan, dan menjadi pusat orientasi dan tujuan. Nah, inilah gerakan Muhammadiyah. Aktor-aktor gerakan dakwah wajib masuk dalam lingkaran organisasi agar dapat terorganisir dan memiliki power yang kuat.
sehingga kelelahan dan keteteran dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman dapat teratasi sejak dini dan secara organisatoris. Nah, dalam hal ini, para pendahulu Muhammadiyah memaknainya dengan kaidah fiqhiyah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Artinya, kalau secara bahasa bahwa sesuatu yang mana kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu juga menjadi wajib. Ya. Maka diartikan di dalam Muhammadiyah, organisasi ini menjadi wajib adanya karena keniscayaan dakwah memerlukan adanya perangkat-perangkat organisasi. Ya, jadi dakwah itu akan lebih sempurna dengan melalui organisasi. Maka berorganisasi itu menjadi sebuah kewajiban, ya, untuk menunaikan kewajiban dakwah tersebut. Inilah yang dipakai, ya, kaidah fikih ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, yang diterapkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Di sisi lain, Muhammadiyah bertujuan untuk mencetak umat terbaik atau umat yang unggul, sebagaimana pokok pikiran ke-6 anggaran dasar Muhammadiyah. Ya, nanti akan kita bahas tentang anggaran dasar Muhammadiyah. Disebutkan, ya, di dalam pokok pikiran yang ke-6 itu bahwa organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya. Ya, maka inilah yang diterapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, dengan mendirikan sebuah organisasi yang merupakan cara yang terbaik, ya, untuk perjuangan. Dan terbukti, ya, berdirinya Muhammadiyah ini sejak didirikan di tahun 1912 bisa bertahan sampai dengan saat ini, ya. Nah, ciri-ciri organisasi Muhammadiyah ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahwa Muhammadiyah adalah subjek atau pemimpin, sedangkan masyarakat semuanya adalah objek atau yang dipimpin. Yang kedua adalah lincah atau dinamis, maju atau progresif, selalu di muka dan militan. Kemudian ciri yang ketiga, revolusioner. Ya, kemudian yang keempat, mempunyai pemimpin yang kuat, cakap, tegas, dan berwibawa. Ciri yang kelima, mempunyai organisasi yang susunannya lengkap dan selalu tepat. Berikutnya, gerakan tajdid pada 100 tahun kedua. Ya. Tajdid merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Ia akan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Dalam ranah agama, tajdid dimaknai sebagai upaya untuk redefinisi makna di tengah-tengah kehidupan manusia yang progresif. Islam seringkali dimaknai penganutnya sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama yang senantiasa sesuai di setiap tempat dan juga zaman. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid menggunakan 3 paradigma dalam membaca teks, yakni bayani, burhani, dan irfani. Ya, sekarang kita bahas apa itu bayani. Bayani ini adalah sebuah model metodologi berpikir yang didasarkan atas teks. Sedangkan irfani yaitu model metodologi yang didasarkan atas pendekatan dan pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan. Dan burhani adalah metodologi yang tidak didasarkan atas teks maupun pengalaman, melainkan atas dasar runtutan nalar logika. Bahkan dalam tahap tertentu, interpretasi teks hanya bisa diterima apabila tidak bertentangan dengan aturan logis ketiga paradigma ini, ya. Ketiga paradigma ini yaitu bayani, irfani, dan burhani diharapkan, ya, mampu menyelesaikan dilema antar teks dan konteks, ya, sehingga akan menghasilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Muhammadiyah
100 tahun kedua ini diharapkan mampu melangkah dengan pandangan dan strategi yang lebih tepat sasaran dan mencapai keberhasilan dalam mewujudkan visi dan tujuannya, baik tujuan jangka menengah dan jangka panjang, maupun tujuan ideal yakni terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sejumlah tawaran bagi Muhammadiyah dalam melakukan reorientasi terhadap gerakan tajdid yang diperankannya. Ya, Jalaluddin Rahmat ini pernah menawarkan formulasi tauhid sosial, sebagaimana gagasan Bapak Dr. Muhammad Amin Rais sebagai blueprint atau cetak biru tajdid Muhammadiyah jilid kedua. Kemudian Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif ya juga menawarkan Muhammadiyah sebagai gerakan ilmu untuk melangkah ke depan di tengah pergulatan pemikiran Islam dan tantangan besar yang demikian kompleks pada saat ini. Kemudian Nurholis Majid secara isyarat juga memberikan catatan agar gerakan-gerakan Islam modernis seperti Muhammadiyah memperkaya khazanah keilmuan dan pemikiran agar kunci metodologis yang selama ini kuat dimiliki dilengkapi dengan kekayaan materi pemikiran baik yang bersifat pemikiran Islam klasik maupun kontemporer. Nah, tajdid Muhammadiyah bersifat jama'i atau kolektif, tetapi tentu saja memerlukan etos ijtihad dan sistem yang lebih dinamis agar tidak mengalami kelambatan dan tidak terperangkap pada posisi statis. Sedangkan berbagai variasi dan pengembangan wacana pemikiran sebaiknya diberi ruang yang lebih longgar agar tradisi pemikiran terus berkembang. Tentu saja disertai sikap tasamuh dan memiliki pertanggungjawaban intelektual yang tinggi. Ya, tasamuh di sini diartikan dengan toleransi. Jadi ada sikap toleransi dan memiliki pertanggungjawaban intelektual yang tinggi. Nah, keberhasilan Muhammadiyah melangkah melintasi zaman menuju 100 tahun kedua karena potensi dan modal dasar yang dimiliki sebagai gerakan pencerahan. Melalui gerakan pencerahan yang membawa misi dakwah dan tajdid yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan di tengah dinamika abad modern yang syarat tantangan. Demikian materi kita, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajdid dan tajdid. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.